Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Berjumpa lagi di channel saya Desta Balbalan. Teman-teman pecinta bola, pecinta tim nasional Indonesia, apa kabar? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, pada konten kali ini, konten terbaru saya akan membahas terkait tim nasional Indonesia yang akan berlaga pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni, kemudian berhadapan dengan Jepang pada tanggal 10 Juni. Laga ini adalah laga hidup mati untuk timnas kita, timnas Indonesia, untuk memastikan dan bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Kita doakan semoga berhasil melibas Cina dan Jepang. Meskipun laga berat, kita doakan dengan kekuatan yang dimiliki timnas kita bisa bertempur habis-habisan menghadapi dua kekuatan sepak bola Asia ini ya. Dan kira-kira siapakah yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, pemain yang akan menghadapi Cina dan Jepang ini kira-kira? Kalau prediksi saya ini tidak akan jauh beda dengan pemain yang dipanggil saat berhadapan dengan Bahrain dan Australia ya. Meskipun ada beberapa pemain yang sedikit merugikan kita absen ya. Kita ketahui Martin Paes sama Marcelino Ferdinand ini akan absen karena terkena akumulasi kartu kuning. Kemudian juga ada Kevin Dix yang dipastikan kemungkinan absen ya karena cedera saat membela klubnya di Liga Denmark ya. Ini juga saya rasa juga menjadi kerugian untuk timnas kita. Meskipun memang kita tetap optimis bahwa pemain yang ada akan bisa melapisi pemain-pemain yang absen. Karena memang pemain timnas kita ini cukup merata di semua lini. Coba kita ambil di posisi kiper, misalkan absennya Martin Paes ini tidak akan berdampak banyak. Karena di sana masih ada Emil Audero, kita ketahui pemain yang bermain di Serie A ya, pernah membela Inter Milan, kemudian Sampdoria, dan sudah berhadapan dengan beberapa striker hebat di Serie A. Ini bisa menjadi kekuatan. Kemudian di cadangan kemungkinan masih ada Hernando Ari, masih ada Nadio Argowinata, atau juga ada Cyrus Margono, mungkin juga bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan di posisi bek tengah ini kita cukup kuat ya, karena bisa tampil semua pemain-pemain yang menjadi andalan, pemain-pemain kita, dan tetap akan dikomandoi oleh sang kapten J. Itses di jantung pertahanan di 3 back ini ya. Ada J. Itses kemungkinan, ada Rizky Ridho, dan Justin Hapner ini kemungkinan akan jadi starter ya. Kemudian di cadangan masih ada Jordi Amat, kemudian masih ada Mads Hilgers. Kita tahu Hilgers ini saat berlaga di Eredivisie membela klubnya ini bermain cukup apik ya, cukup baik ya. Dan di back tengah ini juga bisa Calvin Verdong ini juga bisa bermain sebagai posisi back tengah. Kemudian ada Nathan Jo juga yang posisinya back kiri juga bisa bermain di back tengah. Nah, back kiri ini pemain cukup melimpah di posisi back sayap kiri ini cukup melimpah. Ada Calvin Verdong, ada Nathan Jo, ada Dean James di sana ya, ada Pratama Arhan yang mungkin bisa juga dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, kemudian di posisi bek kanan ini kita kehilangan Kevin Dix ya, pemain yang cukup krusial di tim nasional Indonesia. Tapi di sana masih ada Sandy Walsh, ada Eliano Renders yang juga bisa dipasang sebagai posisi bek kanan. Kita ketahui saat berlaga di Eredivisie pada pertandingan terakhir kemarin dia ditaruh di posisi bek kanan ya, dan tampil cukup baik juga. Dan Eliano ini adalah pemain yang freestyle, bisa saja dia juga mengisi posisi dari Marcelino Ferdinand yang bakalan absen ya. Cukup berlimpah kalau untuk posisi bek tengah, bek kanan, bek kiri ini kita kehilangan pemain juga tidak berdampak cukup signifikan. Kita tahu mungkin bisa ada Elkan Bagot masih ya yang bisa dipanggil. Kemudian kalau jadi dinaturalisasi masih ada Pascal Strike. Ini juga bisa akan menjadi kekuatan untuk tim nasional Indonesia. Kemudian di lini tengah kemungkinan besar Tom Haye sama pemain yang baru dinaturalisasi Joy Palupesi ini akan mengisi posisi
dua pivot di tengah kemungkinannya, karena saat berhadapan dengan Bahrain dua pemain ini tampil cukup baik. Dan di cadangan masih ada Ivan Jenner, Ricky Kambuaya yang bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan juga ada beberapa pemain sebenarnya yang bisa ditaruh di posisi gelandang. Kita tahu Nathan Joe Justin Hapner ini juga bisa dipasang di posisi gelandang ya, cukup berlimpah. Kemudian beralih ke lini depan ya. Kalau di lini depan ini masih saya rasa Ole Romini ini akan menjadi andalan ya sebagai juru gedor timnas Indonesia. Kita ketahui 2 pertandingan dia 2 gol, dan memang cukup baik pemain ini, sangat menguntungkan, tim nasional Indonesia sangat beruntung mempunyai pemain sekelas Ole Romini ini ya. Pemainannya memang cukup bagus ya. Kemudian Ragnar Oratmangun ini kemungkinan mengisi posisi di sayap kiri, dan posisi sayap kanan ini yang ditinggal oleh Marcelino kemarin saat berhadapan dengan Bahrain. Kan lini depannya ini ada Marcelino, Ole Romini, kemudian Ragnar Oratmangun. Kemungkinan Marcelino ini bisa digantikan oleh Iliano atau pemain yang lagi moncer di Liga 1. Kita ketahui yang baru saja mencetak gol seperti Lionel Messi, Egy Maulana Fikri ini juga bisa mengisi lubang yang ditinggal oleh Marcelino Ferdinand. Kemudian masih ada Yakob Sayuri kalau di lini sayapnya ini yang bisa dipanggil. Ada beberapa pemain juga yang seperti David Beckham yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh si Marcelino Ferdinand. Beckham Putra maksudnya ya, bukan David Beckham ya, Beckham Putra ini juga bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Marcelino. Kemudian untuk ujung tombak ya, yang bisa menjadi cadangan dari Ole Romini ini ada Ramadan Sananta. Kemudian masih juga bisa dipanggil ini sebenarnya, atau Egy Maulana Fikri ini juga bisa ditaruh di posisi striker, meskipun posisi terbaiknya Egy ini ada di posisi sayap kanan. Atau juga masih ada Rafael Strijk. Nah, dengan beberapa pemain yang disebut yang bakal dipanggil yang saya sebutkan tadi, saya cukup optimis timnas Indonesia bisa menghadapi dan mengalahkan Cina ya. Kalau berhadapan dengan Jepang, kita ya optimis saja, minimal kita bisa imbang. Syukur-syukur bisa memenangkan pertandingan, karena sepak bola itu bulat, apapun bisa terjadi. Korea Selatan sudah pernah kita kalahkan ya. Jepang optimis juga bisa kita kalahkan. Dengan materi pemain dari posisi kiper, kemudian bek tengah, bek kiri, bek kanan, gelandang, posisi sayap, striker yang dimiliki timnas Indonesia saat ini memang cukup berlimpah. Cukup antara pemain pelapis dan pemain inti ini kualitasnya cukup setara ya. Dan yang harus kita ketahui memang timnas ini membutuhkan kemenangan. Jadi partai menghadapi Cina dan Jepang ini adalah partai hidup mati untuk timnas bisa lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia. Kita doakan timnas Indonesia ini bisa melibas Cina dan Jepang, meskipun berat, tapi kita optimis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita dijajah oleh Belanda yang kekuatannya 350 tahun, tapi kita bisa merdeka. Dan saya yakin dengan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia ini, timnas insya Allah bisa ya, optimis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.